Oke, jadi kita itu belajar analisis fungsional, tapi sebetulnya masih linear ya. Nanti ada non-linear. Nah, di analisis fungsional linear itu pada dasarnya adalah menggunakan aljabar linear ditambah teknik real analysis. Ya, nah, jadi tentulah yang S1 pun bolehlah ambil langsung fungsional analisis tanpa harus lebek ya, memang karena prasyaratnya memang tidak ada ya. Nah, hanya bedanya kalau aljabar linear di S1 itu menggunakan dimensinya hingga ya, jadi biasanya hanya Fn gitu aja. Fn itu bisa Rn atau Cn ya, jadi bilangan real atau bilangan kompleks. Oke. Nah, atau dengan menggunakan Hamel basis ya, Hamel basis. Jadi Hamel basis itu kalau penjumlahan tak hingga A, I, X, I gitu. Nah, ini kalau di aljabar linear yang dulu ini hampir semuanya 0. Hampir semuanya 0. Kecuali berhingga. Yang tidak 0 itu hanya ada berhingga saja. Ya. Jadi penjumlahannya semuanya hingga semua. Nanti kita tidak, ya. Kita akan menggunakan kalau yang di sini itu ada barisan untuk penghampiran ya ataupun deret. Jadi apa sebetulnya yang kita bahas di analisis fungsional itu sekaligus 2 biji. Satu seperti di aljabar linear A matriks N kali N. Tadi kasusnya ada 2, yaitu matriks N kali N, dan kemudian yang kedua ya kita tahu ini juga bisa ya, N kali M juga bisa. Ya. Nanti ini saya bagikan. Ya, saya bagikan ke Anda. Nah, atau operator biasanya dikenal sebagai operator persamaan diferensial gitu ya. Jadi kalau ini adalah dari katakanlah N kali M itu adalah dari Fm ke Fn gitu. Nah, kalau L ini nanti dari suatu ruang fungsi ke ruang fungsi dan bentuknya kurang lebih menjadi katakanlah ini U kepada LU gitu. Nah, LU-nya itu bisa ditulis sebagai AIJ, katakanlah begitu ya. Biasanya juga bisa do kuadrat do XI do XJ gitu kali U IJ ya, katakanlah n variabel gitu ya. Plus ada faktor liniernya I dari 1 sampai n do U do XI gitu, plus sesuatu kalau perlu tanpa ada I ya, tanpa ada I-nya katakanlah U gitu saja ya. Nah, kalau di sini kita selesaikan suatu persamaan AX sama dengan B, ya di sini sebetulnya serupa adalah mencari LU sama dengan F gitu. Ya, mencari U-nya kalau F-nya diketahui. Oke. Nah, teknik yang akan kita pakai itu ada 2 ya. Jadi
yang akan kita pelajari itu adalah struktur dari A dan juga L-nya. Nah, dulu Anda tahu bahwa kalau A itu dapat didiagonalkan, ya, jadi katakanlah P, D, P. Ya, sekarang A-nya N kali N saja lah ya. Tidak usah pakai yang ukurannya berbeda. Nah, jadi ini artinya A dapat didiagonalkan. Gitu. Didiagonalkan. Ada P inverse-nya di sini. Boleh bolak-balik. Kalau, nah, jadi dalam hal persamaan tadi, AX sama dengan B, kemudian A-nya ditulis P, D, P, X sama dengan B, dan saya nanti bisa menulis lagi menjadi D, P, X sama dengan B. Kalau saya tinjau DY sama dengan PB, ya. Nah, Anda lihat bahwa ini persamaan jadi mudah. Ya kan? Bentuknya itu menjadi apa? Lambda 1 kali Y1 kali komponen pertama. Ya. Jadi saya tulis gini saja. B komponen pertama. Gitu kan? Lambda 2 Y2 PB baris kedua. Ya. Dan seterusnya sampai ini. Jadi dengan adanya pendiagonalan itu sistemnya menjadi sederhana. Nah, tetapi kita mungkin tidak lagi bisa menggunakan matriks, ya. Dan agar Anda bisa melihat ininya, kalau A-nya itu matriks simetri misalkan, ya sebetulnya yang tadi juga vektor eigennya bisa diortogonalisasi ya dengan Gram-Schmidt ya. Nah, ini kalau ada kata-kata yang Anda tidak mengerti Gram-Schmidt atau apa gitu, langsung tanya aja ya, pakai langsung suara karena saya tidak melihat ke situ, saya lihatnya di laptop saya. Jadi kalau A-nya matriks simetri tentu saja ya yang tadi sebetulnya kalau bisa didiagonalkan juga bisa ortogonal ya. Nah, maka akan ada vektor eigen lambda 1 sampai lambda n. Ini dia. Ini kalau udah tua nih. Bilangnya vektor eigen tapi yang ditulis nilai eigennya. Jadi V1 katakanlah Vn itu yang ortonormal. Dan nilai eigennya adalah lambda 1 sampai lambda n. Ya. Nah, jadi nantinya kita lihat bahwa ini hubungannya antara matriks itu ya. Jadi kita tahu bahwa di sini AVI sama dengan lambda J VJ J gitu. Ya. Nah, nanti kalau ada setiap matriks X, setiap elemen ini kan bisa ditulis sebagai sekian kali dari VI ini. Ya, sekian kali dari VI ini, katakanlah XJ VJ. Tapi kalau ini sudah ortonormal, maka X itu bisa ditulis sebagai sigma X VJ VJ. J dari 1 sampai N. Ya kan? Kan tinggal mengalihkan ini dengan VK misalkan kan ya, kalikan ini dengan VK, maka saya tahu bahwa
nilainya langsung seperti ini. Kalau gini nggak kelihatan kursornya ya. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi nanti kalau B itu bisa ditulis sebagai B, VJ, VJ gitu. Ya. Maka persamaan AX sama dengan B itu bisa ditulis sebagai apa? Ya. Jadi kenakan A di sini sama dengan sigma lambda J X, VJ ya gitu. Mungkin saya tulisnya kurang pas ya. Ini sama dengan sigma B, VJ, VJ gitu. Nah, ini mungkin lebih baik kalau ini saya tulis saja sebagai XJ ya, gitu. Suatu bilangan yang hasil kali dalam kan, ini ya, hasil kali dalam. Suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, kalau saya lihat dua ini, maka ya XJ itu bisa dihitung sebagai apa? BVJ per lambda J. Gitu. Oke? Jadi apakah dengan notasi matriks tadi atau dengan notasi seperti ini? Gitu. Ya. Nah, nanti juga kita akan bertanya apa artinya suatu operator L tadi dapat didiagonalkan. Didiagonalkan. Itu. Ya, jadi ini nanti bagian belakang lagi ya, kita akan melihatnya lebih detail. Jadi seperti tadi, jadi artinya adalah ada basis ortonormal yang isinya adalah nilai eigen dari nilai eigen dari vektor eigen itu. Ya, saya sebut saja V1, V2 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari apa arti basis itu. Berbeda dengan aljabar linier yang hanya ada berhingga, kita bisa tak berhingga, dan beruntunglah selalu hanya bisa sampai kita penjumlahan yang terhitung. Ya. Begitu penjumlahannya tak terhitung, itu tidak pernah konvergen. Oke, kalau unsur tak nolnya lebih dari tak terhitung. Nah, ini nilai eigennya. Gitu. Ini nilai eigennya. Jadi di sini maksudnya adalah L Vj sama dengan lambda J Vj. Gitu. Sama dengan tadi. Jadi kalau saya punya persamaan LU sama dengan F, maka U itu dan pengalaman tadi saya tulis sebagai J, UJ itu belum diketahui, kali VJ. Yes. Karena dia basis, maka bisa saya tulis sebagai kombinasi linearnya. Ya. Nah, berbeda dengan di aljabar, di sini boleh banyak sekali yang tak nol. Ya, nanti kita akan belajar apa arti penjumlahan yang punya makna ini. Dan F itu bisa ditulis sebagai F kali VJ, VJ. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita cari LU itu kan menjadi sigma dari J UJ kali lambda J kali VJ. Ya, dan sama dengan F.
F berarti F VJ VJ. Cantik sekali ya. Dimensi hingga maupun dimensi tak hingga bentuknya sama. Ya, jadi tadi UJ adalah F dari VJ dibagi dengan lambda J. Harapannya lambda J-nya tidak ada yang 0. Ya, kalau 0 berarti di situ tidak ada jawab atau jawabnya banyak ya, gitu. Ya, jadi kalau terjadi ini 0, kalau ini 0, kalau ininya tidak 0, jawabnya ada atau tidak ada? Halo? Ya, Reinhard? Tidak ada ya? Tidak ada, ya. Karena tidak 0 dibagi 0, nggak mungkin. Ya. Tetapi kalau ini kebetulan 0 dan ini 0, ya, di dalam menjawab jangan takut salah. Ya, jangan takut salah. Salah itu adalah bagian dari belajar. Jadi, apa namanya? Kalau Anda tidak pernah salah, ada itu, cari di YouTube. Kalau Anda tidak pernah salah, Anda tidak akan pernah belajar. Karena salah, otak kita itu jadi berpikir gitu. Ya, jadi kalau lambda J-nya 0, yang atasnya 0, maka artinya apa itu? Ada tapi tidak banyak solusi. Banyak solusi. Ya. Ya, banyak solusi. Jadi pada akhirnya kalau saya tulis dalam bentuk lambda J-nya itu adalah 0, kan lambda J kali UJ sama dengan 0. Ya, kalau F ini adalah F VJ-nya. Nah, UJ-nya kan bisa diganti apa saja. Ya, jadi tidak pernah dihafalkan, tetapi betul-betul dimengerti. Oke? Nah, jadi luar biasa sekali notasi untuk dimensi hingga maupun dimensi tak hingga sama persis. Ya, nah kita akan belajar nanti apa yang terjadi pada ruang fungsi dimensi tak hingga maupun hingga. Jadi notasi hanya belajar ini saja. Apa arti notasi kurung siku ini? Gitu. Untuk dimensi hingga maupun dimensi tak hingga. Nah, di situ adalah kalau dia struktur, ya. Nah, di buku referensi itu awalnya adalah memberikan cara iterasi, ya. Jadi ya mungkin saya berikan uraiannya, tapi mungkin tidak perlu detail ya, karena toh Anda bisa lihat di sini. Ya. Jadi di buku referensi itu juga ada yang namanya cara iterasi. Ya, cara iterasi. Nah, dia berikan ilustrasinya adalah, ini ya bagus sekali ya, persamaan diferensial Y aksen plus Y sama dengan Fx gitu. Dulu di TPB ini. Ya kan, kalau di ITB di tingkat 1 ya, di TPB. Nah, cara yang biasa dipakai adalah cara variasi parameter ya. Jadi cara variasi parameter itu pertama solve homogeneous equation-nya. Ya. Dalam hal ini Y double aksen plus Y sama dengan 0.
Langsung jawabnya adalah YX atau YT C1. Nah, ini kalau notasi di TPP ya. Cos X plus C2 sin X. Oke. Nah, cara variasi parameter itu adalah, jadi variasi parameter solusinya berbentuk YX sama dengan sesuai dengan buku itu saja, biar nanti saya nyonteknya gampang. Cos X plus tidak ada satunya ya, jadi AX plus BX. Wah, terbalik lagi. Biar nyonteknya gampang sesuai dengan itu. Ya. Yaitu A sin X, AX ya, plus BX cos X. Jadi koefisien ini dibuat menjadi bergantung pada X. Nah, dahulunya kita hanya mencari Y, hanya mencari satu fungsi Y, YX. Sekarang kita ganti menjadi mencari dua fungsi. Ya, yaitu AB sajalah. Saya nulisnya tidak lengkap. Maksudnya sebetulnya AX, BX. Oke. Nah, dengan menambah fungsi yang tidak diketahui itu dari 1 menjadi 2, tentu ada keuntungan yang harus bisa diambil. Kita di sini mencari dua fungsi, persamaannya hanya ada satu, yaitu persamaan ini saja. Ya, pertanyaan ini saja. Nah, dua variabel tak diketahui hanya ada satu persamaan. Ya. Tentunya salah satu dari variabel tak diketahui itu boleh diambil bebas. Biasanya gitu kan. Atau kita membentuk satu persamaan lagi. Nah, persamaannya bagaimana? Ya, fungsi ini harus memenuhi persamaan tadi. Dalam hal ini kita cari Y aksennya. Ya, Y aksennya yaitu AX A aksen X kali sin X plus B aksen X kali cos X ditambah yang ini ya pasangannya ya, AX kali cos X, jadi agak terbalik ya, BX kali min sin X. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita harus mencari Y double aksen X. Nah, kalau kita cari Y double aksen X dan kemudian tidak ada simplifikasi, maka A aksen itu akan menjadi A double aksen. Ya, itu tidak memberikan keuntungan karena apa? Ya, aslinya turunan, dua turunan, sekarang sudah variabelnya ditambah itu, ya turunannya yang bisa dideduksi. Jadi kita buat ini menjadi 0.
Ya, sehingga kita cukup menurunkan bagian yang di sini saja, yaitu apa? A aksen kali cos X plus B aksen X kali min sin X plus AX kali min sin X plus BX kali min cos X. Gitu. Nah, kalau dijumlahkan, Y double aksen plus Y itu ya tinggal kamu percaya saya, ini nanti dijumlahkan dengan yang ada di sini, ini nanti dijumlahkan yang ada di sini, habis. Karena memang dia solusi homogen. Ya, jadi sisanya tinggal A aksen cos X ditambah B aksen X min sin X sama dengan Fx bersamaan aslinya. Dan jangan lupa tadi A aksen X kali sin X ditambah B aksen X kali cos X sama dengan 0. Oke. Nah, ya saya tidak suka kalau sekedar ini metodenya begini. Tidak. Metode itu selalu ada alasannya. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu. Ya, jadi tidak datang dari ini, tapi kita betul-betul paham. Oke. Nah, jadi A aksen X ini bisa dicari dan B aksen X itu bisa dicari. Ya, saya mungkin detail yang ini terlalu menghina kalau saya harus tuliskan, karena sejak SMA kita sudah belajar. Ya kan? Nah, tentu solusinya adalah nantinya saya ambil contekan, saya mengambil sesuatu yang berbeda, oke. A aksen, sudah langsung saja ya. AX itu ya kan di ini nanti A aksen berapa, terus kemudian diintegralkan. Sin A misalkan integralnya mulai dari A sampai X, kok ini tiba-tiba ada GT? Ya, apa ini? Oh, maafkan saya. Jadi yang saya tulis di sana FT itu di sini ditulis GT. Nyonteknya kurang pas. Cos T, DT. Salah. Ya. Di kita adalah ini bukan F. Ya, di buku pakai G. Nah, BX-nya adalah ya. Jadi sama dengan cos A min integral A sampai X FT kali sin T dt. Ya, saya kira tidak ada masalah. Nah, jadi pada akhirnya saya agak itu jadi solusinya bentuknya adalah YX gitu ya, karena YX-nya kan tadi ingat ya dikalikan dengan ini sin X cos X itu. Jadi di sini dikalikan sin X cos X, maka akan muncul cosinus X min A plus integral dari A sampai X sin X min T kali FT dt. Nah, ini sudah
ya. Jadi apa yang akan kita lihat di sini yaitu dahulunya dahulunya adalah diferensial berubah menjadi integral, tidak mengherankan. Nah, yang lebih ini dari TPP adalah kadang-kadang bentuknya itu adalah begini. Ya, Y double aksen plus Y, di sini ada faktor sigma X kali Y. Gitu. Ya, tentu saja Y itu fungsi dari X. Gitu. Ya. Dengan X-nya di antara A dan B. Gitu. Nah, izinkan saya untuk mengubah notasi biar saya nyontek dari bukunya gampang. Y-nya saya tulis dalam bentuk fx ya, gitu. Nah, jadi dengan melihat yang tadi ini, berarti ini fx, gitu, ya. Cosinus X min A plus integral AX sin X min T, ini tadi adalah ruas kanan. Ya, karena persamaan diferensial kita tadi kan Y double aksen plus Y sama dengan Fx. Ini. Nah, kita sekarang ini. Ini menjadi sigma X, sigma T kali YT dt ya. Gitu. Oke. Nah, izin salah lagi saya. Kan tadi sudah mengatakan ini Y-nya gini dulu lah. Ya. Jadi ya. Oke. Ya, jadi Y itu di sini adalah fungsi yang dicari. Oke. Nah, sekarang agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi diketahui FT, Y-nya langsung ketemu. Ya, diketahui FT, YX-nya langsung ketemu. Kalau di sekarang, diketahui sigma X pun, Y-nya ada di sini dan ada di sini. Ya, nah jadi kita akan menulis ini menjadi masalah begini. Ya, jadi nanti K itu adalah suatu transformasi yang membawa, saya ikuti notasinya gitu ya. Jadi K ini adalah membawa fungsi Hx ke ekspresi integral AX sin X min T kali sigma T dt gitu. Kali HT. Oke. Jadi K itu adalah transformasi yang membawa HT ke fungsi ini semua. Gitu. Ya, jadi K dari fungsi ke fungsi. Oke, berbeda dengan bilangan biasanya. Kita selalu elemennya itu tidak sekedar bilangan, tetapi fungsi gitu. Jam baru jam 2. Oke. Nah, gimana solusinya? Solusinya seperti di real analysis. Ya. Yaitu apa kalau di real analysis? Ya, di analisis real. Di analisis real, mungkin pakai kuning aja ya, betul ya, putih ya sudah.
di real analysis itu dulu mencari titik tetap dari X sama dengan Fx. Ya, dulu di real analysis ada nggak? Ingat nggak? Misalkan katakanlah diketahui persamaan pangkat 3 bla 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 sama dengan 0 terus diubah jadi X begini. Ah, ini bentuknya. Ya. Nah, dulu di real analysis ada syaratnya. Ya. Syaratnya adalah F-nya konstruksi mengecil, ya, yaitu jika ada konstanta C yang lebih kecil dari 1, tentu saja harus positif. Demikian ya, untuk setiap XY di daerah definisinya Fx min Fy itu lebih kecil dari C kali X min Y. Nah, nanti persis semua seperti ini. Hanya bilangan realnya diganti fungsi, harga mutlaknya diganti dengan non, gitu. Tapi mekanismenya persis. Oleh karena itu saya bertanya real analisisnya, gitu. Ya. Nah, dulu gimana tuh? Mulai dengan X0, gitu kan? Kita usahanya tadi adalah ini kan, XFX. Mulai dengan X0, kita cari X1, Fx0. Terus X2, Fx1. Yang pada akhirnya F kuadrat X0. Dan seterusnya. Itu kan? Akhirnya muncul barisan. Nanti konstruksinya persis seperti ini. Ya, persis seperti ini. Ada barisan, usahanya adalah memperlihatkan barisan ini bersifat apa? Barisannya bersifat apa? Sudah saya Konvergen, Pak. biasanya dulu kalau di real analysis barisannya itu harapannya membentuk barisan apa? Konvergen. Sebelum konvergen. Biasanya kalau membuktikan konvergen itu lebih susah karena harus ada yang dituju. Oke. Ya, kalau konvergen harus ada yang dituju. Xn min X0 bla 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 bla. Nah, luar biasanya barisan itu kita cukup membandingkan antara suku-sukunya. Barisan apa? Cauchy ya, Pak. Cauchy. Ya, betul Sylvia. Ya, barisan Cauchy itu. Nah, kalau di R lengkap dia. Konvergennya langsung ya. Jadi luar biasa sekali Cauchy itu. Kita ingin memperlihatkan suatu barisan konvergen. Kalau konvergen susahnya adalah harus mencari titik yang harus dikonvergeni, ya, gitu. Ya. Nah, tapi dengan hanya membandingkan suku-suku antara barisan itu, yang tentu saja mudah karena langsung berkaitan kan. Dan kalau dia bisa bersifat barisan Cauchy, maka dia akhirnya kalau di R dia lengkap. Nah, kita nanti juga ya, kita akan melihat suatu himpunan yang umumnya adalah kalau di dimensi Taingga
selain matriks yang tangga, ya kita akan bisa fungsi. Gitu. Oke, nah lengkap maka dia konvergen. Gitu. Nah, yang kita lakukan persis ini nanti. Jadi kalau kita lihat ya barisannya menjadi apa ini? Xn sama dengan apa? X2 F2. Jadi ini Fn kali suatu titik X0. Kok kali sih? Suatu titik awal. Ini ngerti semua ya? Kalau tidak ngerti tanya. Ya. Kalau gitu. Nah, gimana memperlihatkan dia konvergen? Ya, yaitu Xn min Xm gitu. Dengan asumsi katakanlah M-nya lebih besar dari N. Jadi ini kalau kita lihat ya, Fn X0 itu kan min Fm X0. Tapi bisa saya tulis sebagai apa? Fn X0 ini menjadi Fm min N kali Fn X0 gitu. Itu ya, gitu. Ya. Dan kemudian Fn X0 ya, itu nanti bisa ditulis jadi berapa? Ya biasanya sudah langsung XM gitu ya. Jadi mungkin saya ada salah ini, mungkin lebih bagus gini saja. Ya. Salah saya kira ya. Jadi ini XN, ini kurangi XN plus 1 plus lebih kecil XN plus 1. Saya nggak mau pakai ini di sini nih. XN plus 2 plus titik-titik, karena saya nanti mau membandingkan. Ya. XM min 1 min XM. Gitu. Ya, nah kemudian ini masing-masing mengikuti sifat ini. Ya, sifat itu. Gitu. Dan kita lihat ya, Xn plus 1 min Xn plus 2 itu kan Fxn min Fxn plus 1. Gitu. Yang sama dengan lebih kecil C dari Xn plus 1. Nah, gitu. Jadi nanti dia lebih kecil dari Xn min Xn plus 1, yang ini ya, plus C Xn plus 1, percaya sama saya, ini adalah apa? Cm min N Xn min Xn plus 1. Yang ini nih. Betul? Nah, kemudian ini dikeluarkan. Gitu. 1 plus C kuadrat sampai Cm min N. Gitu. Oke. Nah, dulu ini lebih kecil dari kalau ini ditambah. Ya, terus saja, dan itu hasilnya adalah Xn plus 1 apa namanya,
O. Ya. Ini boleh saya ganti 1 min C ya. Nah, yang ini nih, sulapan C pangkat N X 0 min X1. Nah, ya. 1 min C. Oke. Saya mungkin agak salah ini. Ya sudah. Kok harusnya ada M ini di sini. N ya. Maunya ini M ini. Di sini harus ada CMN ini. Oke, mungkin ini saya salah ya. Tolong diperbaiki nanti bahwa hasilnya adalah XN min XM lebih kecil dari C yang ada M-nya ini. Ya, yang ada M-nya ini. Ini mungkin harusnya gini lah. Gitu. 1 per C kali X0 min X1. Nah, gitu. Oke, di sini nggak ada contekan, tapi nanti saya mau lihat bersama-sama. Nah, kemudian M-nya menuju ke tangga. Ya. Ini menuju 0. Gitu. Ya, nanti tolong diperbaiki. Jadi dia barisannya konvergen, maka saya bisa mencari titik yang memenuhi ini persis. Nah, sekarang kita balik ke sini. Ya, balik ke sini. Jadi ini masih motivasi ya, belum mulai kuliahnya ini. Ya, belum mulai kuliahnya. Baru motivasi apa sih yang akan kita pelajari, saya sampingkan dengan analisis fungsional. Ya, analisis fungsional. Gitu. Nah, tadi persamaannya kan lihat nih. Ini dicari Y, saya tulis Y saja sebagai fungsi. Kalau perlu ada tambahan di sini juga nggak apa-apa, U ini. Ya. Saya sesuaikan dengan ya. Plus KY gitu. Ya. Mirip ya? Ini juga boleh nih, X sama dengan A0 plus Fx gitu. Juga boleh. Ya. Jadi lihat bentuknya itu serupa tapi tak sama. Ya, sama dengan itu tadi. Nah, tapi saya belum berbicara mengenai kontraksi itu. Kontraksi. Kontraksi. Jelek tulisan saya ya. Kontraksi. Nanti persis semua ini. Ya, bentuknya betul-betul persis. Jadi K, jadi K itu terbatas, artinya adalah, jadi nanti ya, ini belum mulai kuliahnya ya, X ke Y, di sini ada normnya, di sini ada normnya. Ya, mungkin dalam hal ini kita ambil CAB aja, yaitu kumpulan fungsi kontinu yang berdefinisi pada daerah AB. Ya, tentu saja ini juga CAB. Gitu. Nah, apa arti panjang titik di sini? Panjang titik di sini, kalau F itu anggota dari CAB,
Nah, panjangnya itu kalau untuk fungsi kontinu pada daerah tertutup, saya bisa menggunakan maksimum atau suprimum dari fx gitu. Ya. Gitu, ya. Nah, nanti K itu terbatas. Jadi di sini juga ada normnya ya. Kita anggap sama saja ini. Jadi nanti K disebut terbatas. Berarti kan K-nya itu linear ya. Ini linear. K-nya linear. Itu adalah ada konstanta C. Nah, konstantanya tapi di sini dirilekskan dulu. Ya, belum lebih kecil 1. Tidak perlu. Ada konstanta C, demikian sehingga norm dari KF lebih kecil CF. Nah, mirip toh dengan ini kan? Ya. Mengapa mirip? Karena K-nya linear. Ya. K-nya linear. Jadi kalau K linear itu ya, kalau K-nya linear, tentu saja K0 sama dengan 0. Ya, jadi bentuknya persis ini. Gitu. Oke? Ya. Nah, solusinya gimana? Solusinya sama dengan tadi. Mulai dengan F0 sembarang. Cari F1-nya. Jadi kita yang mencari itu tadi adalah yang dicari ya, yang dicari adalah Y sama dengan U plus KY gitu, atau ya ini mungkin Y0 aja ya, sembarang. Kemudian Y1-nya adalah yang dicari, Y1 adalah U plus KY0. Ya. Y2 itu adalah U plus KY1. Persis seperti tadi ini di sini. Nah, ini mana? Oh, ini dia. Ya kan? Oke, kuning. Gitu. Persis dengan itu. Oke. Sifatnya sama nih. Ya, sama tuh lihat itu. Jadi nanti ya tujuan berikutnya adalah memperlihatkan bahwa YN itu barisan Cauchy D itu. Ya, demikian seterusnya. Dan saya pikir waktunya tidak pendek, saya lebih ingin langsung memulai dengan sedikit kuliah gitu ya, biar hari Kamis kita bisa ini. Oke. Jadi Cauchy, nah apakah CAB dengan norm tadi itu lengkap? Nah, jadi strukturnya persis. Ya, strukturnya persis. Tidak ada yang itu. Oke. Ya. Nah, jadi mungkin ya ini saya biasanya kalau ngasih kuliah itu nggak pernah lebih dari 1 jam. Tapi karena ini introduction ya. Gitu. Oke. Nah, jadi mulai dari section 2 kita mau melihat basic setting-nya.
kalau di R itu lapangan. Kalau di sini cukup ya. Jadi kita akan melihat X itu ruang vektor. Ya, ruang vektor. Atas sebetulnya bisa kompleks, bisa real. Nah, ruang vektor itu apa? Yaitu himpunan tak kosong yang dilengkapi ini saya tutup. Himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan, ya kan? Dan perkalian skalar. Gitu. Nah, dengan sifat X dengan operasi penjumlahannya itu membentuk grup. Artinya apa itu? Saya tidak perlu nulis detail ya, ada di buku, yaitu apa? Asosiatif penjumlahannya. Komutatif. Ada unsur identitas. Ada unsur setiap elemen ada elemen inversnya. Gitu. Ya, saya kira Anda sudah semua tahu ya. Nah, mungkin yang lebih menarik adalah dengan adanya grup ini ya, saya belum lengkap nih sifat dari ruang vektornya. Ya, kita bisa balik nanti lagi. Ya. Nah, kemudian operasi skalarnya ya di skalar ini ada operasi tambah, ada operasi kali. Ya. Nah, selalu sifatnya ya ngatur ini nih. Ya, kalau skalarnya di sini tulisnya alfa beta. Kalau alfa betanya dijumlahkan dulu, dikalikan unsur di situ F gitu, maka menjadi begini. Ya, ini berkaitan dengan sifat ini. Skalarnya dijumlahkan baru dikalikan skalar, sama saja dengan kali skalar dulu baru dijumlahkan. Ya, jadi begitu selalu ada dua ya urutannya gimana gitu. Nah, perkalian alfa kali beta F, ya ini F-nya anggota itu ya, udah tau lah ya, untuk setiap ya, F anggota X dan alfa betanya anggota skalar. Nah, gini aja lah ya. Nah, ini juga boleh. Gitu. Oke. Nah, terus apa? Ya, 1 harus kali F. Betul tidak? Ya. Jadi ini sudah. Sudah, saya kira. Masih ada satu lagi. Yaitu apa? Perkalian skalar terhadap penjumlahannya. Ya, saya nulisnya tidak lengkap nih. Dengan alfa F plus alfa G. Gitu. Oke.
Oke, jadi ini mengatur bagaimana perkalian skalar itu terhadap operasi tambah di skalarnya, operasi kali di skalarnya, dan ini adalah perkalian skalar terhadap penjumlahan di X-nya. Oke, gitu. Ya. Nah, saya ingin melihat ini ya. Jadi, kenapa sih perlu asosiatif? Nah, asosiatif itu kalau saya punya FG katanya plus H itu sama dengan G plus H. Nah, ini asosiatif ya. Akibat ada asosiatif ini, saya boleh menulis sebagai begini. Tanpa memberikan interpretasi yang salah. Jadi dengan adanya hukum asosiatif ini, operasi itu bertambah dari 2 unsur ke 3 unsur, ke 4 unsur, ke 5 unsur, sampai selalu berhingga. Nah, ini di aljabar. Ini aljabarnya. Ya, penjumlahannya boleh berapa saja, tetapi berhingga. 1 triliun itu juga boleh. Dan kita tahu dengan adanya asosiatif itu cara menjumlahkannya tidak masalah. Yang ini dulu, ini ditukar-tukar, nggak masalah. Tapi nanti di real analysis, penjumlahan yang tak hingga itu ada masalah kalau urutannya diganti. Ya. Gitu. Jadi asosiatif. Nah, dengan adanya grup, maka untuk setiap FG, ya, untuk setiap G, FG, persamaan F plus X, ini dicari X-nya sama dengan G, selalu mempunyai jawab. Ya, jadi grup itu adalah sistem terkecil di mana persamaan linier itu selalu punya jawab. Gitu. Ya, mengapa kita belajar grup? Karena adalah sistem terkecil di mana dia itu punya jawab. Oke? Nah, kemudian ada ukuran. Ya, ukuran matriks itu. Ya, jadi yang disebut sebagai norm. Ya, norm itu yaitu apa? Jadi kalau ukuran atau norm di ruang vektor. Ya. Nah, norm itu adalah pemetaan X ke R ya, bukan ke C ya. Bukan ke R, bukan ke kompleksnya. F ke norm F gitu. Dengan sifat gimana? Dengan sifat ya apa yang ada di sini? Oke. Sifat di sini adalah justru penjumlahan dulu lah. Ini enggak biasanya ini. Ya, penjumlahan dulu ternyata harus begini gitu. Persis harga mutlak. Ya. Harga mutlak. Terus sifat terhadap perkalian skalar. Jadi alfanya bisa kompleks ya kalau ruang vektor atas F. Jadi ini alfanya anggota F. Nah, satu yang perlu adalah apa? Norm F itu selalu begini. Dan definiteness ya. F sama dengan 0 jika dan jika F-nya 0. Gitu. Oke? Gitu. Ya. Nah,
kemudian nanti seperti di aljabar linier ada transformasi linier. Ya. Secara umum XY dua ruang vektor atas F, ya. K dari X ke Y disebut operator linier aja. Kok hilang? Disebut operator linier jika, nah ini kan hanya ruang vektor, ya, ruang vektor, yaitu A apa? Bagaimana memetakan penjumlahan? Jika ya harusnya persisnya nulisnya gini ya, untuk setiap XY anggota X, K XY sama dengan mungkin tadi pakai F ya di sini ya. Ya, FG KF plus G sama dengan KF KG. Jadi dia mengawetkan operasi penjumlahan. Betul? Nah, bagaimana dengan skalarnya? Untuk setiap alfa anggota F dan F anggota X, maka K alfa F itu adalah alfa KF. Nah, dia kompatibel istilahnya kan dengan operasi perkalian skalarnya. Oke. Itu. Oke. Nah, terus kalau sekarang ya, jika XY-nya itu adalah ruang bernorm, tadi sudah saya tulis itu tadi ya. Operator linier. Oke lah, liniernya tidak pernah disebut daripada nulis-nulis lagi. Linier disebut terbatas. Jika tadi pernah saya tulis ya, jika ada konstanta positif, demikian sehingga KF normnya ini norm di Y. Operator K dari X ke Y itu lebih kecil dari C norm X, norm F. Itu untuk setiap F. Oke. Nah, ini soal-soal di real analysis. Buktikan real analysis ya. Buktikan K continue di 0. Ya, seharusnya di 0 dulu cukup, kemudian di X0 lah, kalau di F0. Ya, yaitu apa? Untuk setiap epsilon positif, ada delta positif, demikian sehingga untuk setiap F di X yang memenuhi F min F0 lebih kecil dari delta, maka KF min KF0 itu lebih kecil dari epsilon.
Nah, ini soal ringan di real analysis. Betul? Ya. Jadi kalau dia terbatas, ambil epsilon positif, deltanya berapa? Kalau di pasar sarjana yang sudah kepala 6, boleh nggak ya nanya ke mahasiswanya? Saya itu kalau kuliah, kalau nggak nanya ke mahasiswa itu kok nggak enak gitu. Berapa ini deltanya? K-nya linear ya. Siapa tadi? William. Spas. Berapa deltanya? Jadi K-nya sudah terbatas nih. Sekarang buktikan bahwa K-nya itu kontinu di F0. Apa arti kontinu? Yaitu ini. Waduh, nanti kalau saya pasang di YouTube, nggak bisa. Wah. Ya sudah, Reinhard aja lah. Reinhard. Saya. Ya. Tadi apa tuh? Epsilon per C bukan? Ya, epsilon per C. Ya. Nanti mau saya pasang di itu biar mudah untuk dilihat lagi. Harus itu ya, harus aware. Ini saya siarkan nanti. Kan sayang ya kalau sudah haus hilang tanpa bekas. Dengan kesalahan saya juga, ya saya ikutkan aja bahwa ini matematik boleh salah gitu. Dan kamu boleh sekali-sekali tidak bisa. Ya. Oke, saya kira sudah waktunya ya lebih itu ya. Tentu saja kan Anda bisa kuliah lagi gitu. Kemudian ya silahkan dibaca dulu mungkin untuk hari pertama apa yang saya minta itu boleh tidak terjadi, tapi kalau Anda sudah mau memulai tidak ada yang melarang ya. Kalau Anda lihat soal apa? Soal show that the statement section implies the statement apa statement 15 itu apa sih? Masih ruang vektor. Oke. Ya. Nomor 1 bisa dikerjakan. Nomor 2, ya kalau Anda aljabar linier sudah bisa dikerjakan. Mungkin nomor 3 nggak perlu. Ya, nomor 3 orthonormal complex itu ternyata dia nggak urut ya, masih soalnya. Ya, oke. Ya, sudah itu. Ini aljabar linier. Nomor 11. Ya, kalau mau dicoba yang lain. Oke, untuk hari ini boleh belum mulai ya. Belum mulai boleh. Ada pertanyaan? Komen? Ya. Ya, Pak. Yang Ya. norm yang skalar itu sama dengan yang di atas. Yang norm. Terima kasih. Ya. Tadi rasanya saya bilang sama dengan ya. Kurang tahu sih, Pak. Iya. Terima kasih Muhammad. Artinya Anda memperhatikan. Terima kasih. Jadi artinya perkalian skalar dengan norm itu kompatibel ya. Tetapi untuk penjumlahan tidak itu, hanya lebih kecil itu. Terima kasih Jamaluddin ya. Oke, ada lagi? Saya kalau upload juga nanti dengan kesalahannya nggak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada, kita
akhiri. Oh, absen dulu ya, Absen. Oke, tapi saya kira tutup aja dulu ya, share screen-nya. YouTube-nya saya tutup, rekamannya saya tutup, ya. Saya tutup, kemudian nanti silahkan isi absen ya, isi absen di 6 gitu. Oke, atau di EduNext, 6 saja dulu lah. Oke, sampai hari Kamis ya, jam 2. Ya, Anda jam 1 kosong. Kalau mau ya 1,5 jam boleh lah itu hari Kamis. Tapi ya nanti aja. Oke, sampai Kamis ya. Terima kasih. Terima Terima kasih, Pak. kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Yuk. Saya tutup ya.